Tuhan pun berkuasa karya M.H. Ainun Najib, chapter 1. Makna spiritual dan sosial puasa. Alamat dan jurusan. Mungkin tulisan ini bisa kita mulai dari perspektif rukun Islam untuk pada akhirnya melihat makom ibadah puasa. Syahadah itu ketetapan dan kepentingan titik pijak sekaligus arah tujuan gerak kehidupan manusia muslim. Semacam alamat dan jurusan. Pertama barangkali pada spektrum kosmologis, kemudian teologis, baru kemudian kultural. Pandangan tentang sang kanparan, semacam alamat historis kosmologis, menuntut manusia untuk melalui akal pikiran maupun melalui informasi wahyu, mawaddah warahmah, juga huda, bayinat wa furqan, menentukan alamat teologis atau ateologisnya. Berdasarkan itu ia berangkat merumuskan alamat sosialnya, alamat kulturalnya, juga mungkin alamat politiknya, bahkan bukan tidak mungkin juga alamat geografis. Dengan itu menjadi terumuskan beda pandang manusia mengenai dunia, mengenai akhirat, serta mengenai dunia akhirat. Menduniakan akhirat, mengakhiratkan dunia, dan mendunia akhiratkan kehidupan. Pada budaya dan perilaku manusia beserta sistem nilai yang disusun pada kolektivitas mereka, ada yang memandang dunia ini sebagai tujuan. Seluruh aktivitas pribadi, gerakan sosial, pengorganisasian kekuasaan, dan kesejahteraan di antara mereka dilaksanakan dengan mengandaikan bahwa dunia adalah wadah satu-satunya dari segala awal dan segala akhir. Wadahnya hanya dunia, substansinya hanya dunia, metodenya hanya dunia, dan targetnya juga hanya dunia. Orang lahir, orang bersekolah, orang bekerja, orang berkuasa, orang berkarir dalam durasi dunia. Segala sesuatunya akan berbeda dengan pandangan lain yang meletakkan dunia sebagai titik tolak, titik pijak untuk melangkah ke akhirat. Sejarah di dunia dikerjakan sebagai jalan, syarik, tarik, atau sirat dalam bahasa Arab, dan produknya adalah akhirat. Setiap kegiatan dan fungsi manusia dalam sejarah selama dunia berlaku hanya sebagai metode. Berkedudukan tinggi, berjaya, unggul, atau menang di antara manusia tidak dihayati sebagai surga. Juga setiap kekalahan, kemelaratan, dan penderitaan di dunia tidak dipahami sebagai neraka. Sebab surga dan neraka adalah produk dari penyikapan, baik itu secara teologis, moral, atau kultural, manusia atas semua keadaan tersebut. Dalam hal ini belum akan kita perdebatkan tentang apakah dunia dan akhirat itu diwadahi oleh dua satuan waktu yang berbeda, atau terletak pada rentang waktu yang sama, yang dibatasi oleh momentum yaumul qiyamah atau hari kiamat. Ataukah dunia dan akhirat itu sesungguhnya berlangsung sekaligus secara bersamaan? Ikrar teologis yang beraktualisasi kultural yang dilaksanakan melalui syahadatain, dua syahadat, ibadah lain, serta syariat hidup secara menyeluruh adalah suatu pengambilan sikap, suatu pilihan terhadap pandangan atas dunia dan akhirat. Dengan pijakan sikap ini manusia menggerakkan aktivitas sosialnya, melaksanakan upaya-upaya hidupnya, serta menjadikannya sebagai pedoman di dalam memandang, menghayati, dan memperlakukan apapun saja dalam hidupnya. Tidak termasuk dalam kategori ini pola sikap manusia yang dalam bersyahadat seakan-akan mengambil keputusan teologis yang memutadakan dunia untuk target akhirat. Tapi dalam praktiknya ia lebih cenderung meletakkan dunia sebagai target atau tujuan. Kerancuan sikap semacam ini bisa dilatar belakangi oleh semacam kebutaan spiritual, oleh inkonsistensi mental, oleh kemunafikan moral, atau oleh tiada atau tidak tegaknya pengetahuan intelektual. Yang terjadi padanya adalah kecenderungan menduniakan akhirat.
Sementara pada manusia yang dalam konteks tersebut tercerahkan spiritualitasnya, yang konsisten sikap mentalnya, yang teguh moralnya, serta yang tegak pengetahuannya, kecenderungannya adalah mengakhiratkan dunia. Atau dari sisi lain ia bermakna mendunia akhiratkan kehidupan.